Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Taruhlah firman-Mu menjadi rema yang mengingatkan, menguatkan, menuntun kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Puji Tuhan, demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita pada minggu ini menjadi agen perubahan. Nah, menjadi agen perubahan itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan. Mengapa? Karena tidak semua orang dengan mudah untuk menerima satu perubahan. Bahkan untuk memperoleh satu kemudahan juga tidaklah mudah bagi seseorang untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menjadi agen perubahan? Ciri-ciri apa yang kita dapatkan, yang kita miliki untuk kita bisa menjadi agen perubahan? Yang pertama adalah hidupnya telah diubah oleh Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 10, sebagaimana Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Artinya, Paulus dari hidup yang lama, ia sudah berubah menjadi hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Dulu hidupnya jahat, dulu hidupnya melakukan dosa, dulu hidupnya menganiaya orang percaya, dulu hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi setelah dia hidup di dalam Kristus, ada perubahan yang dia miliki, di mana dia hidup bukan lagi hanya untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Dan apa yang dilakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam menjalani hidup yang dia jalani dikatakan dia hidup oleh iman kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena itu untuk menjadi agen perubahan harus kita terlebih dahulu yang berubah, sehingga kita boleh menjadi agen perubahan bagi dunia ini. Sebagaimana ayat 13-14 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi orang pilihan Allah, orang yang percaya kepada Allah, dia adalah garam dunia dan dia adalah terang dunia. Sebagai garam atau sebagai terang, dia harus menjadi agen perubahan bagi dunia ini, sehingga dunia yang gelap menjadi terang. Ini yang pertama. Dan yang ciri yang kedua adalah mau memberi hati untuk melayani Tuhan, atau punya beban untuk pekerjaan Tuhan.
Di mana sebagai agen perubahan hidupnya yang dia hidupin ini semua untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, meneruskan misi Allah bagi dunia ini dan untuk sesama, juga untuk orang lain. Hidupnya berguna, hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada. Ya, hatinya diberikan untuk melayani Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus katakan bahwa jika aku hidup di dunia ini, berarti aku bekerja memberi buah. Buah apa? Tentu buah-buah yang baik, buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya, orang yang memberikan diri untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dia tidak talentanya itu tidak diberikan untuk dirinya sendiri atau disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi talentanya itu bisa ditaruh di atas bagi kemuliaan Tuhan, sebagaimana orang menaruh pelita di atas kaki Dian, sehingga orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan, orang bisa merasakan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Karena itu, seorang agen perubahan adalah orang yang mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari apa yang ada pada kita, berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, wow, saya bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Sia-sia selama ini kita percaya kepada Tuhan. Sia-sia selama ini kita punya iman kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Saat ini dunia sedang ada dalam krisis, dunia sedang ada dalam resesi. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami resesi. Amin. Amin. Karena itu berikanlah hidupmu, hatimu untuk Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah agen perubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah ciri yang ketiga, selalu setia menjadi suluh atau terang Tuhan. Dikatakan dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya apa Bapak Ibu? Lewat perbuatan yang selalu setia, suluh yang setia, terang yang setia, lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya orang boleh memuji Tuhan, orang boleh percaya kepada Tuhan, dan banyak orang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tentu menjadi terang atau menjadi suluh tidaklah mudah. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Sebagaimana Paulus, dia ingat dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan apa? Bahwa dia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk melayani Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganggap dia setia dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memberikan kesaksian hidup kita menjadi suluh yang menjadi terang dimanapun kita berada. Dan tetap setia, jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena itu tantangan boleh terjadi, tapi kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh pudar. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap setia mengasihi Tuhan, lakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudaraku, 3 hal ini menjadi ciri bagi orang percaya bagaimana bisa menjadi agen perubahan. Yang pertama tadi, hidupnya telah diubah oleh Tuhan. Yang kedua, mau memberi hati untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, selalu setia menjadi suluh atau terang dimanapun berada. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami. Biarlah jemaat-Mu dan kami yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini.
Sekalipun begitu banyak tantangan, begitu sulit, tetapi ajar kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu. Karena dengan percaya dan berharap kepadamu, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan sucikan kami, layakkan kami. Jika kami kedapatan tidak menjadi agen-agen yang menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, materaikanlah dalam kehidupan kami. Dalam ibadah ini biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam kehidupan iman tiap-tiap hari. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Bapa, kami berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berkati sinode kami. Berkati keluarga kami pun dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami dan syafaat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dan dalam Tuhan dan saudaraku, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.